This is Channels Television's breaking news. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi pada Breaking News GeoTV. Pemirsa, endapan mineral adalah salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari mengenai proses deposit mineral-mineral yang bernilai ekonomis. Terdapat berbagai jenis endapan mineral seperti endapan magmatik, endapan epithermal, endapan porfiri, endapan skarn, endapan volcanogenik massive sulfide, endapan Mississippi Valley type, endapan sedimentary exhalatif, endapan sedimenter, dan endapan weathering. Lebih lengkapnya kita sudah tersambung pada reporter kami di lapangan. Silakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai endapan MVT atau endapan Mississippi Valley type. Menurut Rich, endapan MVT merupakan endapan yang kaya akan unsur Pb hingga Zn yang terbentuk akibat adanya presipitasi di sebuah cekungan sedimen yang tersusun atas material-material karbonat seperti limestone atau dolostone. Di sini saya garis bawahi bahwa proses presipitasi merupakan peristiwa di mana jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Nama endapan Mississippi sendiri itu diambil dari nama sungai yang dimana pertama kali endapan Mississippi ini ditemukan. Adapun ciri-ciri dari endapan Mississippi ini, yang pertama yaitu endapan ini terbentuk pada suhu antara 100 sampai 150 derajat Celcius. Kedua, terbentuk secara epigenetik atau terbentuk setelah terendapkan di suatu cekungan sedimen yang terkandung batu gamping ataupun dolostone. Ketiga, terbentuk akibat proses presipitasi dari air asin atau brine yang memiliki salinitas yang sangat tinggi. Keempat, pada endapan mineral ini dijumpai mineral barit atau fluorit sebagai mineral-mineral pemotornya. Proses mineralisasi dan alterasinya, endapan ini memperlihatkan mineral-mineral biji yang sangat sederhana seperti galena, sphalerite, pirit, dan markasit. Cekungan tektonik dari endapan MVT ini berupa urutan paparan karbonat pada daerah foreland di sebuah sabuk pegunungan. Walaupun ada juga beberapa cebakan lainnya yang dijumpai pada daerah aktif ekstensional basin. Adapun proses pembentukan dari endapan ini sangat erat sekali kaitannya dengan proses pembentukan sebuah pegunungan atau orgenesis. Yaitu endapan porfiri, di mana pengertian dari endapan porfiri itu yaitu endapan yang terbentuk akibat adanya asosiasi antara larutan hidrotermal dan aktivitas batuan beku intrusif yang mineral-mineralnya itu sulfida dan oksidanya terbentuk dari larutan hidrotermal pada suhu yang tinggi. Sedangkan batuan intrusif ini umumnya bertekstur porfiritik dan sering berasosiasi dengan batuan vulkanik yang sejenis. Kemudian karakteristik. Adapun karakteristik dari endapan porfiri ini yaitu yang pertama, tubuh biji biasanya berasosiasi dengan seri intrusi dan dike yang berkomposisi diorit sampai monzonit, kuarsa dengan tekstur porfiritik. Kemudian yang kedua, zona bereksiasi dengan fragmen yang menyudut dan terkadang membulat. Umumnya dijumpai berasosiasi dengan tubuh batuan intrusif. Yang ketiga, dijumpai zona stockwork yang disusun oleh vinlet kuarsa dan sulfida. Dan yang ketiga yaitu alterasi yang khas dijumpai berupa yang pertama alterasi potasik pada batuan inti dari tubuh mineralisasi yang dicirikan oleh kedudukan biotit sekunder dan feldspar berasosiasi dengan biji. Yang kedua, zona alterasi kuarsa sterit, yaitu endapan bagian luar yang dekat dengan tubuh biji dan kadang dijumpai menindih atau overprint zona potasik dan tubuh biji. Dan yang ketiga yaitu zona alterasi epidot klorid atau propilitik pada bagian terluar dari tubuh biji.
Dan kemudian penyebaran. Penyebaran endapan porfiri ini sangat erat kaitannya dengan sabuk pegunungan Convergent Belt dengan batas lempeng Convergent atau Convergent Plate Boundary, baik pada busur kepulauan maupun busur kontinen. Endapan porfiri ini ditemukan dari yang berumur Paleozoik sampai dengan berumur tersier. Pola keterdapatan sistem endapan porfiri ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok yang berhubungan dengan subduksi pada Amerika bagian selatan sampai utara, dan kelompok yang berhubungan dengan subduksi lempeng Pasifik di bagian barat, yaitu jenis endapan porfiri. Adapun jenis endapan porfiri ini ada 4. Yang pertama yaitu porfiri CU, di mana grade dari biji pada jenis endapan tembaga porfiri ini sekitar 0,5% CU. Mineral-mineral biji yang dijumpai pada jenis endapan ini adalah kalkopirit, bornit, kalkosit, ovelit, dan tenorit. Kemudian yang kedua yaitu porfiri MO. Endapan tipe ini sebuah endapan luas dengan endapan molybdenum, grade sebagai sumber utama biji molybdenum. Yang ketiga, porfiri SN, terbentuk pada daerah kompleks subvulkanik yang mengandung kasiterit berbutir halus dengan disseminate veinlet serta breksia pada batuan porfiri yang kaya akan kuarsa. Kemudian yang keempat yaitu porfiri W, di mana endapan ini membentuk stockwork yang disusun oleh kuarsa kaya akan W dan rekahan pada batuan intrusif yang bersifat felsik. Kemudian yaitu tekstur. Adapun tekstur khas yang dijumpai yaitu urat, stockwork, disseminate, serta breksi hidrotermal. Kemudian endapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai endapan tipe epithermal. Endapan tipe epithermal merupakan suatu jenis endapan larutan hidrotermal yang dimana terbentuk di dekat permukaan, kisaran antara 50 sampai 1.500 meter di bawah permukaan bumi. Endapan ini merupakan suatu endapan yang memiliki kaitan dengan proses vulkanisme. Endapan ini tandai dengan adanya hot spring atau mata air panas. Selanjutnya, endapan epithermal terbagi atas dua. Yang pertama itu ada endapan tipe high sulfidation dan low sulfidation. High sulfidation di mana larutan ini memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi. Dia dicirikan dengan tekstur fagi. Adapun untuk endapan tipe low sulfidation ini sifatnya netral, dipengaruhi oleh air meteorik juga. Untuk tipe endapan epithermal ini memiliki asosiasi mineral dengan emas, tembaga. Untuk selanjutnya, lokasi yang umum dari larutan ini adalah dijumpai pada Hinshikari, Jepang. Terima kasih. Selanjutnya untuk penjelasan berikut dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai endapan sedimentary exhaltif atau yang sering disebut dengan endapan SEDEX. Nah, endapan sedimentary exhaltif ini merupakan salah satu jenis endapan magmatik hidrotermal yang menghasilkan biji tembaga utama di dunia. Sedimentary exhaltif ini adalah salah satu jenis endapan sulfida masif yang berasosiasi dengan batuan sedimen. SEDEX ini terdiri dari perlapisan sulfida masif yang interbedded dan dengan perlapisan batuan sedimen termasuk sedimen kimia seperti rijang, barit, dan karbonat, serta sedimen klastik seperti lanau, mudstone, dan argilit, di mana pengendapannya terjadi di dasar laut. Ketebalan perlapisan masif sulfida berkisar dari beberapa milimeter hingga beberapa meter. Genesa dari endapan sedimentary exhalatif ini merupakan endapan biji yang terbentuk melalui terobosan fluida hidrotermal dan bertemu dengan air reservoir. Biasanya terjadi pada dasar laut, mengakibatkan pengendapan biji stratiform. Semua endapan SEDEX terbentuk selama periode tektonik tua, biasanya dimanifestasikan oleh reaktivasi sesar, sedimentary interbasin klastik, dan dalam banyak kasus
Magmatisme dimanifestasikan oleh vulkanisme dan atau silt emplacement. Nah, ciri-ciri dari sedimentary extractive ini adalah mineral utama berupa Pb dan Zn, mengandung mineral batuan sampingnya yang berupa batuan sedimen, seperti mineral lempung dan mineral karbonat. Distribusi dari endapan sedimentary extractive ini terbentuk pada dasar cekungan lokal yang berasosiasi dengan continental rifting dengan batuan sekitar shale dan atau siltstone ataupun batuan karbonat. Tekstur dan struktur yang khas dari endapan sedimentary extractive ini adalah lapisan halus dan sering ditemukan berlapis interbedded dengan material batuan. Contoh lokasi keterdapatan endapan sedimentary extractive ini kita bisa lihat pada contoh dua cekungan yang paling dikenal mengandung endapan sedex di Kanada adalah cekungan Selwyn berumur Paleozoikum yang membentang dari perbatasan Alaska ke perbatasan Amerika Serikat di selatan, dan cekungan Belt Purcell berumur Proterozoikum yang membentang dari British Columbia Tenggara ke Montana dan Idaho di Amerika Serikat. Mungkin sekian dari penjelasan endapan sedimentary extractive. Sekian dan terima kasih. Baik, pada kali ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang endapan magnetik. Adalah jenis endapan mineral yang terbentuk dari proses evolusi magma yang naik ke kerak bumi yang mengalami kristalisasi dan membentuk batuan beku. Endapan magmatik terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu gravitational settling, yaitu endapan yang terbentuk apabila mineral yang berat terbentuk terlebih dahulu pada urutan kristalisasi yang kemudian tenggelam ke dasar dapur magma dan terakumulasi. Yang kedua yaitu crystal settling, yang dimana proses ini tempat butiran-butiran mineral mengalami proses kristalisasi pada waktu dan tahap yang berbeda yang kemudian menghasilkan layar-layar pada tubuh batuan beku. Tiga yaitu fractional kristalisasi, yaitu proses di mana magma akan mengalami proses kristalisasi membentuk mineral-mineral yang sesuai dengan kondisi termodinamika yang dialaminya. Proses yang keempat yaitu proses magmatic segregation, yaitu magma menyebabkan adanya efek akumulasi yang kemudian menghasilkan akumulasi mineral-mineral tertentu pada magma sisa. Unsur-unsur yang terakumulasi tersebut tidak akan tertampung pada mineral-mineral utama pembentuk batu. Yang kelima yaitu immiscibility, yaitu proses pemisahan dari magma yang kaya akan silika dan unsur lain yang terkandung di dalamnya. Dan proses yang terakhir yaitu kimberlite. Kimberlite adalah jenis batuan yang berasal dari magma yang bersifat ultra basa yang umumnya berbentuk halus, terbentuk pada kedalaman lebih dari 150 km di bawah permukaan bumi. Pun penciri utama dari endapan magmatik ini yaitu terdapat kesan perlapisan pada layar. Adapun contoh mineral dari endapan ini yaitu timah, litium, dan kasiterit. Mineral ini dapat kita jumpai di Afrika Selatan, tepatnya di Bushveld. Selanjutnya yaitu endapan VMS atau Volcanogenic Massive Sulfide. Endapan VMS adalah kumpulan dari mineral-mineral sulfida dalam bentuk perlapisan atau stratiform yang dibentuk oleh hasil presipitasi larutan hidrotermal di permukaan atau di bawah lantai samudra pada zaman purba hingga sampai sekarang. Sistem hidrotermal di lantai samudra terdiri dari sumber panas atau magma, daerah recharge, arus sirkulasi, dan jalur pembuangan pada lantai samudra yaitu mata air panas yang tersalurkan lewat jalur berupa urat-urat dan rekahan. Proses sirkulasi dan pemanasan dari air laut terjadi pada kedalaman sekitar 2-8 km pada kerak oseanik. Air laut yang terpanaskan kemudian mengalami proses boiling dan pemisahan fase dengan ditandai berkembangnya lapisan brine di kerak oseanik. Larutan hidrotermal yang terbentuk akan mengalami perubahan suhu, komposisi, dan konsentrasi volatil akibat beberapa proses interaksi dengan batuan samping. Sirkulasi yang terjadi menyebabkan presipitasi urat-urat sulfida logam seperti Cu, Zn, Pb, dan Fe pada suhu berkisar antara 350 sampai 550 derajat serta menyebabkan terjadinya alterasi. Hal ini berlangsung terus-menerus selama rentang waktu ratusan bahkan ribuan tahun yang kemudian menghasilkan tubuh biji sulfida masif yang luas. Adapun mineral-mineral yang terbentuk dari endapan ini berupa black ore, pyrit, sphalerite, chalcopyrite, pyrotit, galenat, barit, tetrahidrit,
tenanit, bornit. Yellow ore berupa pirit, kalkopirit, sphalerit, pyrotit, dan magnetit, serta zona Stockworth berupa pirit, kalkopirit, gold, dan silver. Salah satu endapan tipe VMS yang dijumpai di Indonesia yaitu di daerah Sangkaropi, Toraja, Sulawesi Selatan. Di daerah ini dijumpai beberapa objek tubuh biji pada batuan vulkanik yang berkomposisi reolitik. Umumnya, tubuh biji berbentuk stratiform masif epigenetik, vein, dan Stockworth yang ditutupi oleh lapisan tipis barit. Selain itu, pada tipe biji ini juga dijumpai biji yang terfragmentasi yang terdiri dari sphalerit, galena, kalkopirit, pirit, kovelit, dan pyrotit. Pirit, kalkopirit, sphalerit, dan galena serta mineral sulfida. Tekstur biji berupa disseminated, intergrowth, open space filling, coliform, dan replacement. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai VMS. Endapan skran. Endapan skran adalah endapan yang didominasi oleh mineral-mineral silikat yang terbentuk oleh proses replacement pada batuan karbonat selama metamorfisme. Proses-proses pembentukan endapan skran yaitu melibatkan proses magmatik akhir dan karbonat dan hidrotermal pada intrusi batuan beku yang disertai dengan metamorfisme dan metasitoisme, sehingga terdapat 3 tahapan pembentukan skran, yaitu pertama isi kimia merupakan transfer panas antara larutan magma dengan batuan samping. Proses H2-nya H2O dilepas pada intrusi dan CO2 dari batuan samping yang karbonat. Proses ini sangat dipengaruhi oleh temperatur, kondisi, dan tekstur host rock-nya. Kemudian yang kedua itu metasitoisme, yaitu pada tahap ini terjadi ekolosi larutan magma ke batuan samping yang karbonatan sehingga terbentuk kristalisasi pada celah-celah rekahan yang dilewati larutan magma. Kemudian itu retrograde merupakan tahap ketika larutan magma telah menyebar pada batuan samping dan mencapai kontak dengan waterfall sehingga air tanah turun dan bercampur dengan larutan. Contoh mineral ekonomis yang terdapat pada endapan skran yaitu galena, emas, tembaga, dan uranium. Lokasi dari temuannya endapan skran yaitu di Northwest Liaoning, Provinsi Cina. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang endapan sedimenter. Endapan sedimenter adalah tipe endapan mineral ekonomis yang terbentuk oleh proses sedimentasi termasuk gravitasi unsur-unsur tertentu pada suatu lingkungan sedimen tertentu, baik dengan atau tanpa bantuan dari organisme. Endapan tipe sedimenter terbentuk karena pengendapan baik secara mekanik maupun kimia. Bentuk tubuh bijinya relatif sederhana, menyerupai lapisan teratur dengan sebaran biji di dalamnya merata. Pada endapan mineral ini, besi oksida dan mangan oksida umumnya terbentuk karena gravitasi sedimen yang berasal dari batuan sebelumnya yang telah mengalami pelapukan dan tertransportasi ke dalam cekungan sedimen. Pada kondisi yang cocok, ion-ion akan bergabung dan membentuk gravitasi kimia. Adapun endapan sedimenter termasuk banded iron formation, endapan placer, endapan evaporasi, dan endapan hasil pengayaan. Contoh lokasi keterdapatan endapan ini di mana ditemukan mangan berlapis tipe sedimenter tersingkap di daerah Supul, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Singkapan mangan di daerah tersebut berasosiasi dengan batuan endapan laut dalam dan menunjukkan perselingan dengan mangan dengan batu lempung berwarna merah, hitam sampai coklat kemerahan. Jenis endapan mangan berlapis dengan jenis mineralnya adalah manganit dan pirolusit yang berasosiasi dengan hidroiron oksida, silika, dan limonit yang merupakan salah satu indikasi endapan sedimenter. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya yaitu endapan weathering deposit. Endapan weathering deposit merupakan endapan hasil pelapukan dari batuan induk yang berupa batuan ultramafic yang mengandung mineral biji ekonomis yang pelapukannya pada tempat itu sendiri atau tidak mengalami transportasi.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembentukan salah satu tipe endapan ini, yaitu endapan nickel-laterite. Ini merupakan profil dari endapan nickel-laterite. Endapan nickel-laterite berawal dari pelepukan batuan dasar atau batuan induk yang mengandung mineral olivin, piroksin, besi silikat, magnesium silikat, dan nikel. Lalu air dari permukaan masuk dan bereaksi dengan mineral-mineral tidak stabil pada zona ini. Untuk mineral dengan mengandung besi oksida akan terendapkan pada zona ini sendiri, sedangkan mineral yang mengandung Mg, Si, dan Mi akan terus terbawa air sampai ke bawah. Lalu proses pelapukan ini disebut juga dengan proses peninggian yang terjadi pada zona ammonit. Selanjutnya, air yang membawa mineral-mineral berat yang mengandung unsur Mg, Ni, dan Si akan terus turun ke bawah sampai tidak bisa menembus bedrock, yang semakin lama proses ini berlanjut maka akan membentuk zona saprolit seperti ini. Lalu di bawah zona saprolit itu sendiri merupakan batuan dasar atau bedrock. Nah, tadi itu merupakan pembentukan endapan ini, sehingga membentuk zona limonit, saprolit, dan bedrock. Untuk mineral-mineral ekonomis yang terdapat pada endapan ini diantaranya yaitu bauksit, hematit, dan magnetit. Endapan ini banyak dijumpai di daerah kawasan tropis yang dilewati oleh khatulistiwa, seperti contohnya negara kita sendiri yaitu Indonesia, yang dapat kita jumpai pada Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sekian dan terima kasih. Ya, itu tadi adalah laporan reporter kami di lapangan mengenai berbagai jenis endapan mineral. Jadi, dapat disimpulkan bahwa endapan magmatik merupakan endapan deposit yang terbentuk erat kaitannya dengan evolusi magma. Kemudian endapan epithermal merupakan deposit mineral akibat aktivitas vulkanisme dangkal di atas permukaan bumi dalam bentuk hot spring. Lalu endapan porfiri adalah jenis endapan hidrotermal yang terbentuk dengan penyebarannya luas, dengan pola biji yang menyebar dan mengandung konsentrasi biji yang rendah. Lalu endapan skarn adalah endapan deposit yang didominasi mineral kalksilika yang terbentuk oleh proses penggantian atau replacement dari bantuan yang bersifat karbonat selama proses metamorfisme. Lalu endapan VMS yang dibentuk adalah hasil partisipasi larutan hidrotermal di permukaan atau di lantai samudera atau seafloor pada zaman purba maupun yang masih berlangsung hingga sekarang. Lalu endapan SEDEX adalah endapan sulfida yang terbentuk oleh larutan hidrotermal yang kaya akan logam yang naik ke atas permukaan melewati rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batas struktur atau graben. Lalu endapan MVT yang terbentuk akibat adanya proses partisipasi di dalam sebuah cekungan sedimen yang disusun oleh material karbonat. Lalu endapan sedimenter ialah endapan mineral ekonomis yang terbentuk oleh proses sedimentasi termasuk partisipasi unsur-unsur tertentu pada suatu lingkungan sedimen tertentu baik atau tanpa bantuan organisme. Lalu endapan weathering adalah endapan yang terbentuk adanya proses pelapukan batuan yang mengandung biji mineral ekonomis secara kimia dan tidak mengandung transportasi dan membentuk soil atau sering disebut dengan laterite. Sekian breaking news GeoTV kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan tetap di rumah aja. Selamat pagi, siang, sore. Tentang endapan weathering deposit. Apa mati? Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai sedikit overbelt, overgen belt. Kali ini saya akan menjelaskan